cara penyelenggaraan negara yang mengikuti prinsip good governance. Ini melanggar tata krama, ya, melanggar prinsip-prinsip moral, melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Langkah apa? Selain upaya ke MK uji materi, ada lagi langkah hukum lain? Ya, nanti kita lihat. Tapi Ya, yang penting kita ingin publik paham, masalah ini sangat besar dan ada kejahatan di sana. Jadi yang penting, mereka ini, saya mengatakan menggunakan kata-kata kejahatan itu karena memang faktanya seperti itu. Udah tahu bahwa undang-undang itu harus bicara detail dan bicara hal-hal esensial yang diatur dalam undang-undang. Tapi mereka tidak atur sengaja. Kenapa? Karena ingin menyudutkan berbagai kebijakan dan operasi pelaksanaan di dalam PP dan Perpres. Kalau sudah seperti itu kan nanti yang ngurusin cuma pemerintah. Bagaimana fungsi DPR yang harusnya dilibatkan, harus terlibat, dan publik juga harus terlibat. Biar jelas. Biar asli ya, Asli. Bang Marwan gitu ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Ini buat keselamatan bangsa ya. Iya. Bukan soal angka-angka. Oke, siap. Oke, terima kasih. Dah, makasih banyak ya. PP maupun Perpres tidak diatur dengan DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi sangat banyak masalah sebetulnya, tapi prinsipnya bahwa kami melakukan ini, kami tidak ada kepentingan politik, ya. Kecuali bahwa ini untuk kepentingan politik, kepentingan publik rakyat Indonesia secara menyeluruh dan kedaulatan negara. Saya kira itu. Ya. Kalau bicara banjir, di mana-mana juga banjir. Barusan juga di tempat yang ada jauhan di bangun itu banjir. Apalagi di sekelilingnya hutan terus disebangin, pasti banjir juga itu. Lebih menderita mungkin ya. Kenapa ini tidak diberesin saja? Udah tahu negara miskin, Anda tahu utang kita itu sudah 7.000 triliun itu banyak. Bayar bunga utang saja tahun ini, bunganya ya, bukan pokoknya, itu 400 triliun. Sementara APBN-nya itu sekitar 2.600 triliun. Begitu banyaknya uang itu bayar utang. Nah, membangun IKN ini itu dengan utang. Belum lagi kalau nanti katanya mau ada menjuali aset negara di sini. Ini aturannya tidak jelas, diserahkan kepada penguasa, tukar guling dengan siapa, nanti oligarki akan bermain. Ya, ya, mungkin itu. Ya, berkasnya bagian administrasi. Oh enggak lah, enggak oleh hakim maksudnya. Enggak, itu kan udah biasa saja di prosedurnya. Ya, saya kira kita sebagai rakyat Indonesia tidak membatasi siapa yang mau ikut, tapi kita berangkat dari kesadaran sendiri. Nah, ternyata di sana yang sadar itu banyak dari berbagai kalangan. Ada mahasiswa, ada pengusaha, ada purnawirawan. Yang tercatat di nama-nama 20 pertama itu kan ada 2 legend, ada 1 majen, tapi di belakang ini ada jenderal kategori Pak Yasno Sudarto juga ikut. Nah, belum lagi dosen dari berbagai perguruan tinggi mulai dari Aceh sampai ke Sulawesi. Nah, kami sebetulnya juga yakin nanti sampai Papua juga akan bergabung menggugat undang-undang. Pak, menurut Bapak undang-undang apa sih yang soal berapa? Undang-undang IKN ini? Ya, salah satunya tadi kan saya sebutkan. Tapi yang lain penting juga ada langkah apa? Selain upaya ke MK uji materi, ada lagi langkah hukum lain? Ya, nanti kita lihat. Tapi Ya, yang penting kita ingin publik paham, masalah ini sangat besar dan ada kejahatan di sana. Jadi yang penting, mereka ini, saya mengatakan menggunakan kata-kata kejahatan itu karena memang faktanya seperti itu. Udah tahu bahwa undang-undang itu harus bicara detail dan bicara hal-hal esensial yang diatur dalam undang-undang. Tapi mereka tidak atur sengaja. Kenapa? Karena ingin menyudutkan berbagai kebijakan dan operasi pelaksanaan
di dalam PP dan Perpres. Kalau sudah seperti itu kan nanti yang ngurusin cuma pemerintah. Bagaimana fungsi DPR yang harusnya dilibatkan, harus terlibat, dan publik juga harus terlibat. Seperti itu. Ya. Ini siapa yang menerima Pak? Bang, ini kan banyak ada aktivis yang melihat kalau ada oligarki di belakang ini. Nah, apakah Bang Marwan juga melihat yang sama? Oh, sangat yakin. Oh gitu ya. Iyalah. Jadi dalam kasus ini ada apa saja poin-poin mungkin bisa disebutkan tadi Bang Ya, alasannya? tadi dalam proses penyusunan dan pembentukan undang-undang itu tidak ada perencanaan yang berkesinambungan. Jadi kalau merencanakan berkesinambungan ini tidak dilakukan. Yang kedua, materi muatan yang mestinya diatur ya, yang sifatnya esensial, penting, dan strategis, mestinya diatur dalam undang-undang itu. Tapi itu sengaja tidak diatur untuk nanti diturunkan pembentukannya dalam Perpres maupun PP. Ini saya katakan tadi sudah merupakan kejahatan sistemik oleh pemerintah dan DPR. Bagaimana bisa undang-undang mengatur ibu kota negara, tapi yang menetapkan berbagai kebijakan dan aturan itu hanya pemerintah. Meskipun ada undang-undangnya, yang mestinya mereka atur di situ itu tidak mereka lakukan. Seperti itu. Mestinya yang mengatur siapa tuh Bang? Ya dalam undang-undang itu dong, ngapain mereka bahas? Ya kan, undang-undang itu harus membahas hal-hal yang esensial dan strategis. Harus masuk di situ. Tapi mereka keluarkan. Lalu ada masalah partisipasi publik yang sangat penting. Seperti yang terjadi pada Undang-Undang Ciptaker. Itu sudah ditolak MK karena partisipasi publik itu tidak mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang P3. Ada aturannya. Karena aturan itu dilanggar, maka Undang-Undang Ciptaker dinyatakan melanggar konstitusi. Nah, ini sama, lebih parah lagi ini gitu prosesnya itu. Mungkin gitu ya. Jadi kalau seandainya ini upaya ini tidak berhasil, apa langkah selanjutnya yang Ya akan kita dilakukan? pikirkan aja nanti sama-sama ya. Nanti tolong bantu juga. Kami ini tidak ada kepentingan kecuali bahwa ini untuk kita semua ini. Termasuk Mas juga, si ibu-ibu siapa semuanya itu. Ya.